Baru setelah tanpa sengaja mengetahui bahwa wanita selingkuhannya memalsukan kehamilan, Wawan akhirnya tersadar dan sangat menyesal telah menceraikan istrinya hanya karena ia mengandung anak perempuan. Sejak perceraian itu, hidup Wawan berubah drastis. Perusahaannya terus mengalami berbagai masalah. Kecelakaan demi kecelakaan terjadi, membuatnya merugi tanpa henti. Sebaliknya, mantan istrinya justru bangkit luar biasa. Dari seorang ibu rumah tangga, ia berubah menjadi pebisnis sukses dalam waktu singkat. Bahkan lebih dulu menjalin kerjasama dengan konsorsium besar yang selama ini diincar Wawan. Di luar sana, kabar pun menyebar bahwa anak perempuan yang dikandung mantan istrinya adalah pembawa keberuntungan. Asistennya bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa iba. Ia merasa jika saja wanita licik itu tidak menyelinap ke kamar saat Wawan mabuk dan menjebaknya, semua ini tidak akan terjadi. Rumah tangga mereka tidak akan hancur dan perusahaan pun tidak akan jatuh seperti sekarang. Namun Wawan langsung memarahi asistennya dan melarangnya membicarakan hal tersebut lagi. Bagaimanapun, ia masih percaya bahwa wanita itu sedang mengandung anak laki-laki, dan menurut aturan keluarga, hanya anak laki-laki yang bisa menjadi pewaris. Namun segalanya berubah pada hari itu. Saat Wawan pergi menemui wanita licik tersebut, tanpa sengaja ia mendengar percakapan teleponnya. Dengan santai, wanita itu mengatakan bahwa malam itu sebenarnya tidak terjadi apa-apa di antara mereka, dan kehamilannya hanyalah pura-pura. Tujuannya jelas, untuk menyingkirkan sang istri dan mengambil posisinya sebagai wanita kaya. Ketika waktunya tiba, ia bahkan berencana berpura-pura keguguran. Mendengar itu, amarah Wawan meledak. Ia menendang pintu, menarik wanita itu, dan menuntut penjelasan. Wanita itu mencoba membela diri, tetapi bantalan di perutnya jatuh begitu saja, membongkar semua kebohongan. Tak bisa lagi mengelak, ia menangis dan memohon ampun, mengaku melakukan semua itu karena terlalu mencintainya. Namun Wawan sudah muak. Ia langsung mengusirnya tanpa belas kasihan. Di saat itulah penyesalan besar menghantamnya. Ia mulai menyadari bahwa keputusannya menceraikan istrinya adalah kesalahan besar. Bahkan aturan keluarga yang hanya mengakui anak laki-laki sebagai pewaris kini terasa begitu tidak masuk akal. Tak lama kemudian, ibunya datang. Setelah mengetahui kebenaran, sang ibu marah besar pada wanita licik itu dan bersumpah akan membuatnya menanggung akibat. Namun di saat yang sama, pikirannya beralih pada mantan menantunya dan cucu yang sedang dikandung. Ia sadar, cucu perempuan itu kini adalah satu-satunya darah daging keluarga mereka. Apalagi banyak yang percaya anak itu membawa keberuntungan. Ia pun mendesak Wawan untuk membawa kembali mantan istrinya. Baginya, tidak masuk akal jika keberuntungan sebesar itu justru dibiarkan berada di luar keluarga dan dinikmati orang lain. Namun Wawan diliputi perasaan campur aduk. Ia tahu hubungan mereka telah hancur saat mereka mengusir wanita itu. Ia bahkan merasa tidak punya wajah untuk memintanya kembali. Ia meminta ibunya untuk tidak ikut campur dan mengatakan akan mencari cara sendiri. Namun sang ibu tidak mau menunggu. Ia khawatir jika wanita itu semakin sukses, ia akan menikah lagi dan membawa semua keuntungan itu ke orang lain. Tanpa sepengetahuan Wawan, ia langsung mengirim pengawal untuk menjemput wanita tersebut. Di sisi lain, wanita itu tiba-tiba mendengar suara dari anak yang masih dikandungnya. Suara itu memperingatkan bahwa neneknya tidak memiliki niat baik. Wanita itu segera menolak ajakan para pengawal. Namun mereka menghalanginya dan mengatakan bahwa ibu mertua hanya ingin memastikan keselamatan dirinya dan bayi yang dikandung. Khawatir terjadi hal yang membahayakan anaknya. Jika terus menolak, wanita itu akhirnya terpaksa ikut. Sesampainya di rumah ibu mertua, wanita tua itu berpura-pura meminta maaf. Ia mengatakan mereka telah salah percaya pada kebohongan wanita licik dan menyesal telah mengusirnya. Ia berharap wanita itu bisa memaafkan mereka. Namun wanita itu menjawab dengan dingin. Ia menegaskan bahwa mereka sudah bercerai dan meminta agar tidak lagi diganggu. Meski begitu, ibu mertua tetap bersikeras. Ia mengatakan akan menunggu sampai wanita itu berubah pikiran dan berjanji akan menebus kesalahan mereka. Tak lama kemudian, ia menyodorkan secangkir teh yang katanya baik untuk kesehatan janin dan memintanya untuk meminumnya. Namun tepat sebelum wanita itu menyentuh cangkir tersebut, suara dari dalam kandungannya kembali terdengar. Anak itu memperingatkan bahwa di dalam teh tersebut telah dicampurkan obat tidur.